Ya, mulai ya. Sudah ketemu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharani amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'atuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kemarin sudah tentang kalau perempuan yang ayat sebelumnya, perempuan yang andekan dia berbuat tidak baik, seperti itu kemarin caranya. Nak kita tahan atau kita lepaskan dengan baik. Sekarang ini andaikan laki-laki, waladani, dan adapun dua orang laki-laki, bitafifin nuni dengan dibaca tipis nunnya, artinya tidak ditasjid, wa tasdidiha, dan juga ada yang membaca tasjidnya, waladani gitu. Ya'tiyaniha, yang mengerjakan atau mendatangi siapa? Dua orang. Kalau ladani berarti dua orang laki-laki. Maka nanti berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dengan imam lainnya. Mendatangi atau mengerjakan al-fahisata, kepada perbuatan yang keji atau menjijikkan, rupanya az-zina, yaitu zina, awil wati, atau homo, laki-laki sama laki-laki, sodomi lah gitu, homoseksual. Minkum, diantara kalian semua, ai ar-rijali, artinya para laki-laki, fa'aduhuma, maka menyakitilah kalian semua, huma, kepada mereka berdua. Menyakitinya bisabi, dengan mencela, wadurbi, dan juga memukul, bini ali, dengan sendal atau terompah. Nah, ayat ini ayat yang pertama ini. Seperti itu. Kalau dulu ada laki-laki kok berbuat bejat seperti itu, dipisui, dipukuli pakai sendal. Nah, fa in taba, maka jika bertobat siapa mereka berdua, minha, dari fahisyah atau perbuatan yang menjijikan tadi, wa aslaha, dan juga memperbaiki diri mereka berdua, al amala, kepada amalnya, fa'ridu, maka berpalinglah kalian semua, anhuma, dari mereka berdua. Maksudnya berpaling itu, wala tu'duhuma, jangan menyakiti siapa kalian semua, huma, kepada mereka berdua. Jadi kalau kok tidak berhenti masih melakukan itu, ya dipisui terus, dipukul, asal ketemu mukul pakai selop, kurang ajar loh, celepok nih kupingnya, celepok gitu kepalanya. Nah, itu dulu asalnya ya itu. Maka itulah sekarang itu norma itu yang sekarang hilang. Sekarang orang sudah tidak peduli lagi andaikan ada kemaksiatan. Jadi ada organan ya. Kalau dulu orang kok berbuat tidak baik, wah itu jadi buah bibir sekampung. Orang kok macam tuh, dia malu. Akhirnya menjadi tobat. Kalau sekarang kita tuh sudah tidak berani, karena kalau kita nasihati itu terus dikato-kato, gawe-gawe aku dewek, apa dewek, kan gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, karena ada siapa Allah itu, tawwaban, yang
zat yang banyak memberikan taubat. Ala atas orang-orang, alaman atas orang-orang taba yang mau bertobat, siapa orang tersebut. Jadi kalau kok sudah dia berbuat baik, ibaratnya taubat, tidak berbuat itu lagi, ya kita jangan begitu lagi, jangan kita ungkit-ungkit lagi. Kalau dulu orang itu berbuat gak baik kok terus sudah mulai berbuat baik, yaitu jangan kita ungkit-ungkit lagi. Kaget dikit-dikit, kau tuh memang gitu ya, gitu teruslah. Nah, gitu ya, tidak boleh ya, bahaya. Karena umpama ada orang kok sudah berbuat baik, sudah tobat, kok kita ungkit-ungkit, itu nanti sesuai dengan kita ngaji kitab Sulam Taufik kemarin, kita tidak akan mati kecuali melakukan perbuatan orang yang kita ungkit-ungkit jahatnya tadi. Nah itu ya, di kitab Sulam Taufik kemarin ya, ada ya. Nah itu, jadi jangan seperti itu. Rohiman juga Allah tuh dat yang sangat penyayang bihi dengan orang-orang yang mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada, dan adapun inilah hukum, maksudnya cuman dipisui terus digebuk sendal, itu mangsuhun, sudah dinusah atau diganti bil haddi dengan ayat had. Nah, kan sudah diganti. Kalau bujang gadis ya dipecut 80 kali kemarin tuh, terus diasingkan 1 tahun. Kalau kok sudah punya istri ya diranjam, dilempari batu sampai mati. Nah, dan batunya yang kecil-kecil, segenggam-segenggam kan itu. Jadi sudah diganti dengan ayat itu. In uridu, jika menginginkan siapa Allah biha dengan fahisyah, itu azina dengan makna zina. Wa kada demikian juga in uridu, jika menginginkan siapa Allah biha dengan fahisyah alwati kepada homo tadi, ingdas Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i. Lakinil maf'ul bihi, tetapi di sini lafadz maf'ul bihnya itu layar jumu, tidak diranjam ingdahu, di sisi orang yang dihukum tadi. Wa ingkana, jika ada siapa orang itu muhsonan zina muhson. Jadi kalau ayat ini kan belum diranjam, itu cuman dipisui terus dipukuli pakai sendal. Nah, jadi bal yajlidu, balik dia dijilid. Nah, gantinya hukumnya besok begitu. Wa yugrabu, dan juga diasingkan. Wa iradatul wat'i, dan yang diinginkan dengan wat'i al-adharun, yang jelas bidalili, dengan dalil tasniyati domiri, yaitu dua, menunjukkan dua, waladani itu. Nah yang kalian salah waladina tadi ya, waladani. Jadi isim mausul yang menunjukkan dua orang laki-laki, maka itu dalilnya, maksudnya menurut Imam Syafi'i itu. Maka kalau yang di sini yang dimaksud itu wat'i, bukan zina lah, gitu loh maksudnya. Kan kalau laki-laki sama laki-laki kan udah zina namanya Pak Janis ya kan. Zina kan kalau alat perempuan dengan alat laki-laki, lah itu kan alat laki-laki semua. Nah, terus lubangnya beda, makanya karena laki-laki sama laki-laki, makanya Imam Syafi'i menganggap bahwa ini adalah hukum untuk wat'i, atau humo tadi. Nah itu begitu maksudnya. Wal awalu, dan adapun yang awal itu aroda, menginginkan siapa pendapat yang berpendapat azani dengan orang yang berzina, wazaniati, dan laki-laki yang berzina, wazaniatu, dan perempuan yang berzina. Wa yuradduhu, dan juga kembalinya hukum itu tabayyanahuma, kembalinya dua domir. Nah, jadi tadi makanya di awal bitakfifin nuni wa tasdidiha setelah lafadz waladani. Jadi ada yang baca waladani, ada yang baca waladani. Nah, kan gitu. Kalau kata-katanya waladani pakai tasdid, maka betul yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Nah, gitu. Tapi karena di sini waladani nunnya tidak ada tasdidnya, maka berarti menunjukkan dua orang laki-laki. Nah, kan begitu. Nah, maka yang dimaksud berarti wat'i tadi, humu tadi.
Biman untuk orang-orang yang berpendapat al-muttasilata dengan isim mausul bidomir rijali dengan domir yang menunjukkan laki-laki. Wastaro kahuma dan juga sama-sama memakai hukum mereka berdua fil ada di dalam masalah menyakiti, wat taubati dan juga tobat, wal i'radi dan juga berpaling. Wahwa maka adapun krono lafadznya waladani itu maksusun dikhususkan birijali khusus untuk laki-laki. 5 karena hukum taqaddama yang sudah lewat finisai di dalam surat An-Nisa minal khubsi dari menahan daripada perempuan yang berbuat fahisah di ayat atasnya tadi. Itu. Jadi maksudnya kalau yang di sini yang dimaksud adalah laki-laki, nah gitu maksudnya ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innamat taubatu sesungguhnya kepastian daripada taubat alallahi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ay allati yaitu taubat kataba kutiba yang ditulis ala taubat ala nafsihi atas dirinya sendiri, kubuluha atas tanda-tanda diterimanya taubat bifadlihi dengan fadlnya Allah. Jadi tanda-tandanya bahwa taubat itu orang itu betul-betul bahwa taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Salah satunya yaitu lilladina ya'maluna su'a, lilladina untuk orang-orang ya'maluna yang pada mengerjakan siapa orang-orang tadi atau alladina tadi mengerjakan as-su'a kepada perbuatan yang tidak baik, ail maksiati artinya maksiat. Jadi diingat-ingat Pak Janis ya, salah dalam syariat, salah dalam agama yang dimaksud, salah yang menurut Allah itu salah itu adalah maksiat. Ya, maksiat. Bukan kok Pak Janis ngajinya keliru, Pak Janis sholatnya pas keliru, Pak Janis ke masjidnya pas keliru, Pak Janis berbuat baik terus berbuat baiknya pas keliru, nggak pas, bukan begitu. Tapi perbuatan maksiat, contoh zina tadi, judi, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Lah, yang sudah ditentukan itu dilarang Allah yang namanya maksiat itu, itulah yang disebut namanya salah. Nah, gitu ya. Kalau yang tidak model-model begitu, itu sudah nggak usah diurusi, itu salah yang masih di dalam jalur, nggak usah dibesar-besarin, nah gitu. Nah, jadi taubat dari Allah untuk orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang jelek tadi artinya maksiat, mengerjakannya bijahalatin dengan tidak tahu, halu ay jahilina dalam keadaan sesungguhnya mereka itu tidak tahu atau bodoh, karena kebodohannya ida asau ketika bermaksiat siapa mereka robbahum kepada Tuhan mereka. Jadi tidak tahu, kalau nggak ingat, nggak tahu kalau dia bakalnya mati, nggak tahu, nggak ingat bahwa hidup di dunia ini tugasnya untuk mengabdi beribadah kepada Allah, nggak tahu caranya sholat, nggak tahu caranya ngaji dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Setelah nggak tahu summa yatubuna, lalu mereka pada bertobat. Yang asalnya nggak mau sholat ya terus mau sholat, asalnya nggak mau ngaji terus mau ngaji, asalnya nggak mau ke masjid terus mau ke masjid, asalnya nggak mau puasa terus mau puasa. Dan yang seperti itu lalu mereka bertobat seperti itu min zamanin dari zaman atau waktu qoribin yang dekat. Maksudnya zaman yang dekat itu bagaimana? Ya secepatnya.
Setidak-tidaknya seakhir-akhirnya qabla ayyaqrabu yugorgoru, sebelum klerek-klerek siapa orang tersebut. Klerek-klerek itu piye to, Pak? Klerek-klerek itu nyawanya nak dicabut loh. Nah, jadi nyawa sudah kejet-kejet. Nah, ya. Karena orang kalau di zaman itu sudah nampak kekuasaannya Allah, sudah nampak surga, nampak neraka, nampak siksa kubur. Makanya nggak diterima lagi, wong sudah nyata apa yang dibilang Allah, yang disampaikan kepada Nabi dan pewarisnya itu sudah betul, nah, kan gitu, sudah nyata, makanya sudah tidak bisa diterima lagi. Nah itu ya. Jadi kalau untuk individu batasnya tobat itu sebelum ajal nak datang. Nah itu ya. Kalau sebelum ajal nak datang dia sudah tobat, sudah berbuat baik, maka baru nanti kalau demikian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu yo belum. Nah, masih ibaratnya disiapi oleh Allah, ditunggu sampai ajal datang tadi. Nah, kesempatan terakhir itu kok dia belum tobat, ya maka ya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari hal seperti itu. Cuman dikarenakan nafsu kita, ya kan, dikarenakan nafsu kita itu menganggap bahwa itu masih lama, masih belum, ya kan, masih belum. Aku nak tobat besok kalau begini, aku nak tobat kalau besok begini, kalau sudah punya mobil, punya kebun, umpama kan, punya istri cantik, istri nurut, yes, naudzubillah kalau begitu tidak ketemu ya. Faulaika, maka yang demikian itu, contohnya yang seperti itu sebelum dia mati kok sudah tobat, sholat 5 waktu sudah tidak ditinggal lagi, puasa Ramadan tidak ditinggal lagi, sudah sering berjamaah ke masjid, sudah mau membayar zakatnya dan lain sebagainya, kewajiban-kewajibannya, ya tubuh maka memberi taubat siapa Allah Ta'ala alaihim kepada mereka yang sudah melakukan mau tobat, yang asalnya meninggalkan sholat 5 waktu kok sudah dikerjakan, tidak pernah ditinggal lagi, itu namanya taubat. Yang seperti itulah nanti yang tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat balu artinya menerima siapa Allah, menerima taubatuhum kepada taubat mereka. Ini dalilnya Pak Janis ya. Nanti kok dikira ngarang-ngarang Quran loh ini. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, wa kana dan ada siapa Allahu, Allah ada itu aliman, zat yang sangat mengetahui bi khalqihi dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakiman juga zat yang maha bijaksana fi son'ihi, di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bihim dengan mereka. Lah ini loh ya. Dengan ayat ini kita kok tidak sadar itu ya, naudzubillah tenang. Memang keras betul hati kita ya kan. Kurang apa loh baiknya Allah ya kan. Tiap hari kita berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah ya kan. Tiap hari kita tidak nurut kepada perintahnya Allah, sholat ya arang-arang, kadang ya malah ratau gitu. Lah saking baiknya Allah macam itu masih ditunggu. Yolah, ditunggu sampai kita nak mati. Nah, itu. Kalau kita Pak Janis ya, disakitin orang dikit, sesuk tidak mau ketemu lagi, tidak mau nyapo lagi, ya kan? Ada orang utang kita kok besok tidak bayar, sudah, awas kau utang lagi ya, macam itu kalau kita ya kan? Nah Allah tidak begitu. Yang kita sakiti tiap hari, yang kita maksiati tiap hari, yang rezekinya nikmatnya kita nikmati tiap hari, tapi kita masih tidak nurut, itu dia masih sayang. Aliman hakima, ghafurur rahima. Nah itu, nah macam itu masih kita tidak terima punya Tuhan yang namanya Allah. Kita masih tidak terima dalam agama Islam ini ya kebangetan salahnya dewe. Nah itu seperti itu. Jadi jangan salahkan Allah lagi nanti besok di akhirat. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an
walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Walaisati taubatu, walaisat dan tidak ada apa taubatu taubat, tidak ada itu lilladina diperuntukkan untuk orang-orang yang bagaimana ya'maluna yang pada mengerjakan siapa orang-orang tadi mengerjakan as-sayyiati kepada sesuatu yang jelek, artinya ad-dunuba yaitu dosa. Jadi ini ayat yang ini bahwa taubat itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat dosa hatta idza hadara, sehingga ketika datang ahadakum kepada salah satu kalian, ahadahum kepada salah satu mereka apa al-mautu kematian. Jadi taubat itu sudah tidak berlaku lagi kalau kok sudah mulai datang kematian. Wa akhoda dan mengambil finas'i atau terjadi finas'i di dalam pencabutan nyawanya. Karena ketika itu sudah nampak. Qala, kenapa kok begitu? Allah bilang ingda musyahadatima, karena melihat sesuatu, ma adapun sesuatu, huwa yang adapun ma itu fihi di dalam sesuatu tersebut. Jadi di waktu itu karena sudah nampak. Kalau sampai tidak tobat ya memang luar biasa, wong sudah nampak kebesarannya Allah, sudah nampak siksa kubur, sudah nampak tahu bahwa dulu nasihat orang tua kita, guru-guru kita, nasihat orang-orang soleh kita, sudah nampak tahu bahwa itu benar, gitu loh. Makanya sudah nggak diterima lagi karena kenyataan itu sudah nyata. Ini tubatu, ini sesungguhnya saya tubatu, tobat siapa saya al-ana di saat ini. Jadi ketika itu kok ngomong saya tobat ya Allah saat ini, ya fala yang fa'uhu, maka tidak bermanfaat untuk mereka apa dalika demikian pengakuan tobatnya. Kalau sudah nyawa datang mulai nak dicabut itu, maka tidak ada manfaatnya lagi tobatnya orang tersebut. Itu makanya ditunggu terus sama Allah, ya kan, sampai dia nanti menjelang daripada ajalnya datang. Cuman ditunggu Pak Janis dewek lah, nunggu ya pegel tenan, ora jebret gitu. Nah kalau sudah nyawa datang kok sholat ya belum mau, maca Quran ya urung iso, sholat puasa ya ndak mau, berbuat baik ya ndak mau, ya wala yubalu, maka tidak menerima siapa Allah minhu dari ucapan ini tuh betul saya tobat sekarang ya Allah, nggak terima lagi karena sudah batas akhirnya sudah lepas, masa aktifnya sudah habis, kadaluarsa. Nah itu makanya ceritanya siapa Fir'aun, nah, ketika tenggelam itu, nah itu makanya gregetan sekali malaikat Jibril itu, gitu kan itu. Nak mengucapkan, ibaratnya dia ngomong bahwa saya percaya bahwa Tuhannya Bani Israel itulah yang betul. Sebelum ngomong macam itu sudah dijejeli lumpur samudra, lumpur lautan oleh malaikat Jibril. Kau dulu ditunggu-tunggu, ora sholat, ya kan, ora gelem nang masjid, ora gelem poso-poso, ora gelem ngaji-ngaji, kuwe saiki jebot bejeli tungkak kalau malaikat Jibril. Cuman kalau kita tidak seperti itulah Pak Janis, tidak levelnya ya dibiarin wae lah. Nggak tertarik saya rasa kalau malaikat Jibril nang gituin kita, ya kan, levelnya beda ya. Waladina, jadi intinya taubat itu masih diterima oleh Allah sebelum ajal itu datang. Terus ketika ajal itu datang, walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati idza hadara ahadakumul maut, ketika nazar itu sudah datang, kita berkata bahwa kita tobat kepada Allah, sudah tidak diterima lagi. Walalladzina, dan bukan untuk tobat tadi untuk orang-orang yamutuna yang pada mati siapa alladzina wahum, dan adapun mereka itu kufarun dalam keadaan
kafir. Ya kalau kafir ya pokoknya tidak mau Islam maksudnya, ya sudah, tidak diterima gitu loh. Idza tabu, ketika taubat siapa mereka orang-orang kafir, mati dalam keadaan kafir belum Islam, ketika taubat fil akhirati, ketika di dalam akhirat, ingda muayanatil adabi, ketika menyatakan atau melihat atau nampak betul nyata ya, melihat siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuqbalu, maka tidak diterima apa taubat minhum, dari mereka orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak kafir Islam umpama kan, tapi berbuat maksiat terus sebelum mati dia belum mau taubat. Ulaika a'tadna lahum adaban alima. Ulaika, adapun orang-orang yang diceritakan tadi itu a'tadna, menyiapkan siapa kami, a'tadna artinya menyiapkan, menyediakan siapa kami, lahum bagi mereka yang disifati atau diterangkan tadi, menyiapkan adaban kepada siksa, yang siksa tadi aliman, yang sangat pedih, menyedihkan, mu'allaman artinya menyedihkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina, la yakhillu, hukumnya tidak halal, lakum bagi kalian semua, tidak halal kalau bagaimana, antarisu, jika mengambil atau mewarisi siapa kalian semua, an-nisaa kepada perempuan, aidatihim artinya diri mereka, karhan dengan memaksa. Ini bagaimana maksudnya Pak? Bil fathi dengan dibaca fathah wa dhomi dan juga dhamma, lugotani dengan dua lugot, nisaa nisau. Ai makrihinna artinya memaksa perempuan-perempuan tadi, ala dalika atas mewarisi mereka. Kok bisa Pak? Apa itu namanya perempuan kok diwarisi? Ini yang saya ceritakan kemarin. Kanu ada siapa orang jahiliyah dulu, fil jahiliyati, di dalam zaman jahiliyah sebelum Nabi ada, itu yarisuna pada mewarisi nisaan kepada perempuan, akrob yarisu nisaa akrobaihim kepada perempuan-perempuannya, kerabat-kerabat mereka. Jadi maksudnya begini, umpama Bang Edi punya dulur laki-laki, nah ya kan, nah, kerabat lah, suaminya meninggal, itu istrinya bisa Bang Edi warisi, boleh. Pak Rozak punya saudara laki-laki, dia punya istri, saudara laki-lakinya Pak Rozak tadi meninggal, maka istrinya boleh Pak Rozak warisi. Nah itu enak toh. Nah, untung kita udah di zaman itu ya kan. Tapi kalau di zaman itu nama zaman jahiliyah, nah itu ya, tidak punya moral, nah itu ya, bodoh, tidak punya moral maksudnya Pak. Jadi bisa mewarisi perempuan dari kerabatnya, maksudnya perempuannya itu bukan hartanya loh, kaget salah paham, bukan hartanya, memang perempuannya itu boleh kita sekena kita lah istilahnya. Nah, fa'ing sa'u, ketika berkehendak, maka jika berkehendak siapa mereka, tuzawijuha, memperistri siapa mereka kepada perempuan-perempuan dari kerabatnya tadi yang sudah ditinggal mati, menikahinya bila sodakin, dengan tanpa mas kawin, wis pokoknya butuh arene, wis pokoknya bujuku, nah gitu ya, tanpa mas kawin, tanpa mahar.
au zawajuha atau memperistrikan mereka kepada orang lain, wa akhudu dan pada mengambil siapa mereka sodakohum kepada mas kawin mereka. Atau Pak Rozak tadi, istrinya saudara Pak Rozak tadi, Pak Rozak kawinkan ke orang, tapi mas kawinnya Pak Rozak yang ambil. Nah, tinggal sengsaronya lah dia pokoknya. Nah, itu. Au adilu atau menghalang-halangi mereka, adiluha atau menghalang-halangi mereka, hatta tang tadi sehingga menebus siapa mereka bima dengan sesuatu warosathu yang mewarisi siapa perempuan tadi kepada ma, atau Pak Rozak kurung. Nah ya, dikurung, terus kira-kira bapaknya atau maknya mati, atau apa namanya itu, suaminya mati tadi, dia dapat warisan. Nah, warisannya Pak Rozak yang ambil. Nah gitu. Autamu tuh, atau sampai mati di apa, di penjara, maksudnya di apa ya namanya, dikurung lah sampai mati, sehingga warisannya fayurisuha, maka mewarisi siapa orang tadi ya kepada perempuan tadi. Fanahu maka melarang, fanahu maka dilarang siapa mereka angdalika dari demikian itu dengan ayat ini, wala ta'duluhunna wala ang ta'duluhunna, dan jangan sampai menyusahkan siapa kalian semua guna kepada mereka. Aitamna'u artinya menahan siapa kalian semua azwajukum kepada istri-istri kalian semua, anikahi ghairikum dari menikahi selain kalian semua, biimsakihinna dengan menahan mereka, wala rokbatin dan sudah tidak ada rasa senang lakum bagi kalian semua, fihinna di dalam mereka semua, diroron dalam menyebabkan bahaya. Maksudnya begini, kalau kok sudah tidak seneng, ya jangan diperistri terus. Nah, dilepaskan dengan baik. Nah, jangan membahayakan mereka. Kalau memang betul-betul sudah nggak seneng, ini katanya nggak seneng, malamnya masih dipakai, siangnya digebukin. Nah, dia apa? Nggak boleh begitu. Litathabu supaya menghilangkan atau mengambil siapa kalian semua bibadima dengan sebagian sesuatu ataitumu yang memberikan siapa kalian semua guna kepada mereka minal mahri dari mahar. Nah, ini tidak ketemu kalau di kita Pak Rozak. Mahar di orang Arab itu tidak sama dengan kita. Kemarin kita waktu ngaji fikih, mahar itu paling semurah-murahnya 5 dirham ya Mbak, 5 dirham paling murah-murahnya mahar kalau di Arab ya. Lah kebanyakannya seberapa Pak? Tidak ada batasnya. Nah itu pokoknya ayatnya begini, dengan ayat yang depan itu kemarin, ketika sudah berpisah tidak boleh mengambil mahar. Kalau kita kan nggak kebayang Mbak, oh mahar seperangkat alat sholat kan nggak kepikiran nak ngambil Pak. Tapi orang di Arab maharnya udah begitu, memang besar-besar. Ini paling sedikit kemarin di fikih bagi 5 dirham, berarti 1 dirham 4,2 gram emas Pak, kali 5 berarti 60 gram. Nah itu paling kere itu begitu, 60 juta Pak. Nah itu paling kere kalau dalam fikihnya. Nah, mahar loh Mbak, bukan adat loh. Adat tuh tidak ada kaitannya dengan mahar. Mahar itu memang haknya seorang perempuan tadi. Kalau yang ada tuh kan yang kita makan sama-sama itu, untuk nyewa organ, nyewa dekelit, macam-macam tuh ya itu. Nah itu ya itu. Nah itu pokoknya ada di sini ayatnya begitu. Karena kalau banyak kan kepikiran nak ngambil. Nah, kalau seperangkat alat sholat atau Al-Quran, apa kepikiran dong kita Quran yang udah bisa baca bagi dia. Nanti ambil lagi apa? Ya itu. Illa ayatina kecuali terjadi atau mendatangi siapa mereka perempuan tadi bifahisatin dengan perbuatan jelek kemarin, mubayyinatin yang nyata, bifathil bai dengan dibaca fathah ba-nya, wa kasriha dan dibaca kasroh ba-nya, buyinat artinya itu nyata apa fahisah atau perbuatan jelek lagi.
tadi. Auhia atau fakhisah itu bayinatin, nyata, saksinya ya ada orang 4, dia yang ngaku umpama kan. Ai zina artinya zina, au nusuzin atau pure dikandani ra ngandel umpama. Falakum maka bagi kalian semua ang tudoruhuna, jika membahayakan siapa kalian semua guna kepada mereka, hatta yafdina, sehingga memberikan siapa mereka minkum dari kalian semua, wayah talakna, dan juga apa jenenge kola itu mencacati kepada mereka semua, itu tidak boleh ya. Jadi kalau kok kecuali sesuai dengan ayat yang depan kemarin, dia melakukan fahisah yang bayinah, artinya nyata zina, saksi buktinya ada atau memang pengakuannya, maka kemarin kan ada 2 jalan, yaitu dicerai atau masih ditahan di rumah kitola, tapi memang dia tidak berhak atas nafkah baik lahir maupun batin dan lain sebagainya, kan memang begitu. Nah, gitu. Wa asiruhunna bil ma'ruf, wa asiru, dan mempergaulilah kalian semua guna kepada istri-istrimu bil ma'rufi, dengan baik. Nah, ini loh ya. Orang kalau kita tidak cocok atau tidak senang dengan poligami, terserah Bang Rozak ya. Tapi dalam Al-Quran itu memang poligami boleh. Nah, diingat-ingat ya. Itu ya. Pak Muflis wapat itu. Tapi ayatnya begitu ya. Jadi kita jangan mengingkari bahwa poligami itu kok tidak boleh ya. Artinya poligami itu boleh. Perkara Pak Rozak nggak cocok lah, terserah. Yang penting jangan bilang itu perintah agama bahwa nggak boleh. Nah, gitu loh ya. Bahwa poligami itu boleh. Wa asiru, dan pada memergaulia kalian semua hunna kepada istrimu. Kalimatnya jamak. Nah, itu bil ma'rufi, dengan baik, ai bil ijmali, artinya dengan baik-baik, fil qauli, di dalam ucapan, wan nafaqati, dan juga memberikan nafkah atau memberikan belanja, wal mabiti, dan juga menginapnya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Nah, ayat yang terakhir ini diingat-ingat ya. Fa in karihtumuhunna, maka jika sudah benci siapa kalian semua atau tidak senang guna kepada mereka, entah cerewet, entah kau makin hitam toh dek, kan? Kau makin kelewer toh dek lah umpama ya. Ya fasbiru, maka bersabarlah. Wong sing telak dengan kita paling mungkin ya itu. Kalau yang lainnya mungkin nggak telak. Kalau dengan dia menawa sudah cerai terus. Nah, itu maka ya fasbiru. Nah, itu. Kenapa kok begitu? Alasan dari Allah di ayat ini, fa'asa ang takrahu. Fa'asa, mungkin antakrohu, jika kalian tuh tidak seneng ya kan, nengok itu tadi sudah hitam ngomong kan, gombrot, cerewet dari bangun tidur sampai tidur lagi ya kan, menengnya tuh kalau nak tidur roh umpama kan, walaupun begitu perempuan tadi ya kan, sayan kepada sesuatu, wayaj'al, dan menjadikan siapa Allah fihi, di dalam tidak senang kalian tadi, menjadikan khairan kepada kebaikannya tadi, kasiron, yang banyak. Wong yang tahan tuh ya cuman itu Bang Edi ya. Wes pokoknya wajar, namanya perempuan tuh cerewet, ngayal, itu biasa. Makhluk tidak pernah kalah ya dia itu gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi walaupun begitu kita yang sabar. Siapa tahu itulah nanti yang apa itu namanya menemani kita, menjadikan asbab kita tuh selamat dari neraka kemarin ya kan. Itu karena seberapapun kadarnya istri-istri kita itu menjaga kita dari api neraka. Seidah-idahnya napas berdikai lah Bang Edi, kan lemes tuh, tidak kuat ke lainnya kan gitu. Wala alahu, dan juga andekan mungkin
tidak senangnya tadi itu ya ja'al menjadikan siapa Allah fihinna di dalam perempuan yang enggak baik tadi atau kita tidak senang tadi, dalika kepada demikian ngeyelnya, hitamnya, glombrotnya dan lain sebagainya lah pokoknya. Biaya rezukokum jika gambarannya memberi rizki siapa Allah kum kepada kalian semua minhunna dari mereka perempuan yang kalian gak senang itu gitu loh. Yes, pokoknya yang ireng, gembrot, cerewet, macam-macam tadi lah. Waladan kepada anak solehan yang soleh. Siapa tahu mbok hiteng gembrot, anaknya cantik-cantik, gagah-gagah. Siapa tahu istrinya tadi yang goblok, yang cerewet, bandel, tapi melahirkan anak-anak dari kita, anak-anak yang soleh. Karena takut sama maknya cerewet tadi, nah, kan gitu. Nah itu ya, fasa antakrohu sayan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka dipikir-pikir Bang Edi, kalau aneh-aneh sama istrinya, ingat ayat itu. Oh mungkin dengan kamu dek yang macam itu, Allah memberikan kepada saya kebaikan yang banyak. Amin Allahumma amin. Nah, tapi pengen ganti niat sebenarnya Pak umpama. Ya cari caranya macam mana. Ini ayat bawahnya Bang. Wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an ta'khudunahu buhtanan wa ismam mubina. Lah ini umpama kok wis pokoknya gak telat tenan Pak, wis pokoknya lahir batin gak telat aku umpama kan bagaimana. La wa in aradtum jika ingin siapa kalian semua ingin bagaimana Pak, ingin istibdala kepada mengganti istibdala zaujin mengganti seorang istri, maka nazaujin untuk menduduki istri yang lain, maksudnya itu ganti istri. Ay akhodaha artinya menjadikan siapa engkau kepada perempuan tadi badalah kepada gantinya istri, gantilah pokoknya Bang Edi ya. Biang tolak tumuhuna ya caranya ya dicerai, mencerailah kalian semua kepada istri yang mau diganti yang baru tadi. Waqat aitaitumu ihdahunna dan sudah benar-benar memberi wa aitaitumu dan jika kok memberi siapa kalian semua ihdahuna kepada salah satu istri-istrimu ay azzaujatu artinya istri-istri mungkin toron kepada gedung. Sini rumah lah anggaplah ya kan. Malan artinya harta kasiran yang banyak, sodakon sebagai mas kawinnya, ya fala ta'khudu maka jangan menarik balik siapa kalian semua minhu dari apa yang sudah kalian berikan. Mahar loh. Mahar ini bukan apa ya. Kalau gono gini lain Bang Edi, bagilah Bang Edi kalau gono gini. Kalau mahar jangan diambil sedikit pun. Jangan menarik atau mengambil minhu dari yang sudah kamu berikan sayan kepada sesuatu yang sedikit pun. Atakhudunahu apakah akan mengambil siapa atau menarik siapa kalian semua kepada apa itu namanya mahar yang sudah kalian semua berikan buhtanan dengan aniaya aidulman artinya dosa. Wa isman dan juga menimbulkan dosa mubinan yang nyata. Buyinan artinya nyata apa dosa tadi. Wa nasabuhuma dan adapun nasabnya lafat isman dan lafat mubina itu alal khali atas dalam terkait hal. Wal istifhami dan juga istifham litaubihi untuk celaan, walil ingkari dan juga untuk penolakan. Fi wa kaifa di dalam ayat wa kaifa. Wa kaifa ta'khudu dan bagaimana mengambil siapa kalian semahu kepada yang sudah kalian berikan. Ay bi ayyi wajhin artinya dengan alasan apa? Waqat afdo dan sudah bergaul atau ngeloni lah bukan itu. Ay wasola artinya berhubungan badan siapa kalian siapa ba'dukum sebagian kalian semua ila ba'din kepada istrimu yang kata kalian jelek tadi bil jima'i dengan jima. Maksudnya kalau sudah berhubungan badan jangan sampai coba-coba menarik mahar kepada istri yang sudah kita berikan tadi. Ailm al-muqarraru artinya pengakuan atau pemberian lil mahri untuk mahar.
wa akhadna dan mengambil siapa perempuan tadi minkum kepada kalian dari kalian semua misakon kepada janji dan artinya janji goli dan yang berat dan artinya berat artinya itu wong sudah begitu jangan diambil wa adapun jadi itu ma amarallahu bihi min imsakuhunna bil ma'ruf au tasrihuhunna bi ihsan dari ayat itu bahwa adapun janji yang berat itu sesuatu amarah yang memerintahkan siapa Allah bi dengan min imsakihinna dari menahan mereka bima'rufin dengan baik au tasrihu atau melepaskan siapa kalian semua guna kepada perempuan tadi bi ihsanin dengan cara yang baik wala tankihu ma nakhaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin. Besok tentang muhrim